Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bu Ili, yaitu menjawabnya lewat video. Soal A. Pemahaman konsep. Soal pertama, apa tujuan penyusunan neraca saldo? Jawabannya, neraca saldo itu dibuat untuk ngecek apakah pencatatan kita udah benar atau belum, khususnya biar tahu total debit sama kredit itu seimbang. Selain itu, neraca saldo juga dipakai sebagai langkah awal sebelum kita bikin laporan keuangan. Intinya biar nggak ada kesalahan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Soal yang kedua, mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Jawabannya, neraca saldo itu belum tentu langsung benar sepenuhnya. Soalnya masih ada transaksi yang belum dicatat atau belum pas, kayak biaya yang belum dibayar atau pendapatan yang belum masuk. Nah, jurnal penyesuaian dipakai buat ngerapihin itu semua, biar angka-angka di laporan keuangan nanti sesuai sama kondisi sebenarnya. Soal yang ketiga, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Jawabannya, biasanya di perusahaan dagang ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Yang pertama, persediaan barang, biar tahu sisa barang yang sebenarnya. Yang kedua, beban dibayar di muka, misalnya sewa yang belum habis masa pakainya. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar, kayak gaji yang belum menjadi hak. Yang keempat, pendapatan yang belum diterima, tapi sebenarnya sudah jadi hak. Akun-akun ini disesuaikan biar datanya sesuai sama kondisi nyata di akhir periode. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan accrual basis dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Jawabannya, accrual basis itu pencatatan dilakukan saat transaksi terjadi, bukan pas uangnya diterima atau dibayar. Jadi, walaupun uangnya belum masuk atau belum keluar, tetap harus dicatat. Nah, jurnal penyesuaian dipakai buat nyesuaiin hal-hal kayak pendapatan yang belum diterima atau beban yang belum dibayar, biar laporan keuangan jadi lebih akurat. Soal B, identifikasi. Soal pertama, tentukan apakah akun berikut memerlukan penyesuaian pada penyesuaian akhir periode. Jawabannya, semua akun-akun ini perlu disesuaikan. Pertama, sewa dibayar di muka, itu sebagian sudah kepakai, jadi harus jadi beban. Yang kedua, persediaan barang dagang, yaitu harus disesuaikan sama jumlah barang yang sebenarnya. Yang ketiga, peralatan toko, yaitu nilainya berkurang karena dipakai, seperti penyusutan. Yang keempat, beban gaji yang masih harus dibayar, udah jadi kewajiban walaupun belum dibayar. Soal C, latihan penyusutan ayat jurnal penyesuaian. Soal pertama, persediaan awal 12 juta, hasil perhitungan fisik 9 juta. Jawabannya, persediaan awal 12 juta, persediaan akhir 9 juta. Terjadi penurunan. Beban pokok penjualannya jadi 3 juta, persediaan barang dagangnya jadi 3 juta. Soal kedua, sewa dibayar di muka 6 juta. Untuk 6 bulan, sudah terpakai 6 bulan. Jawabannya, penyesuaian sewa dibayar di muka 6 juta per 6 bulan sama dengan 1 juta per bulan kali 3 bulan sama dengan 3 juta. Beban sewa 3 juta, sewa dibayar di muka 3 juta. Yang ketiga, peralatan toko
senilai 10 juta, penyusutan per tahunnya 2 juta. Jawabannya, penyesuaian penyusutan peralatan, beban penyusutannya 2 juta, kemudian akumulasi penyusutannya 2 juta. Dan soal keempat, gaji karyawan yang masih harus dibayar. Jawabannya, penyesuaian gaji yang masih harus dibayar, beban gajinya 1.500.000, utang gajinya 1.500.000. D. Soal D. Dampak terhadap laporan keuangan. Soal pertama, apa dampak jika akhir periode tidak diselesaikan? Yang pertama, kalau persediaan akhir nggak disesuaikan, datanya jadi nggak sesuai, terus BPP juga salah, akhirnya laba juga ikut salah. Yang kedua, kalau beban yang masih harus dibayar nggak dicatat, beban jadi kelihatan lebih kecil, dan utang juga tidak kelihatan di neraca. Yang ketiga, laba bakal kelihatan lebih besar dari yang sebenarnya karena bebannya kurang dicatat. Jurnal penyesuaian itu penting banget, soalnya bikin laporan laba rugi jadi lebih akurat, dan neraca juga nunjukin kondisi keuangan yang sebenarnya. Soal kedua, jika beban yang masih harus dibayar dicatat, jawabannya, beban pada laporan laba rugi akan lebih kecil dari yang seharusnya, dan kewajiban atau utang pada neraca juga tidak dicatat. Hal ini merupakan laporan tidak akurat. Soal ketiga, apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Jawabannya, jika beban masih harus dibayar tidak dicatat, maka laba akan terlalu besar karena beban yang seharusnya diakui belum dimasukkan. Soal keempat, bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Jawabannya, laporan laba rugi memastikan pendapatan beban dicatat sesuai periode yang benar sehingga laba atau rugi benar. Akurat. Yang kedua, neraca. Neraca memastikan aset, kewajiban, dan ekuitas, menunjukkan posisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Soal E. Studi kasus mini. Perusahaan dagang Toko Maju Jaya memiliki data berikut pada 31 Desember. Yang pertama, sewa dibayar di muka 12 juta untuk 12 bulan mulai 1 Oktober. Yang kedua, persediaan menurut buku 20 juta. Persediaan hasil fisik 16.500.000. Beban listrik yang masih harus dibayar 800.000. Soal ke-1. Identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Jawabannya, sewa dibayar di muka, persediaan, yang ketiga beban listrik atau utang. Soal kedua, buat jurnal penyesuaiannya. Jawabannya, sewa 3 bulan terpakai dari Oktober hingga Desember, 12 juta dibagi 12 dikali 3 sama dengan 3 juta. Jadi, debit beban sewa 3 juta, kredit sewa dibayar di muka 3 juta. Yang kedua, persediaan 20 juta dikurang 16.500.000 sama dengan 3.500.000. Di debit, beban pokok penjualannya 3.500.000, di kredit persediaan 3.500.000. Yang ketiga, beban listrik. Jadi, beban listrik, debitnya beban listrik 800, kredit utang listrik 800. Soal ketiga, jelaskan dampaknya terhadap laba. Jawabannya, beban bertambah, laba menurun, laporan jadi lebih akurat. Pertanyaan refleksi.
Mengapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan? Jawabannya, jurnal penyesuaian penting karena memastikan laporan keuangan yang mencerminkan kondisi sebenarnya sesuai prinsip akuntansi atau akrual, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan andal.